Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Muharram, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura semester 2 dengan akhiran NIM 026. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana SHMH yang memberikan 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan tersebut saya sudah ringkas secara singkat pertanyaannya agar tidak terlalu panjang. Nah, soal pertama itu berikan contoh ancaman dalam negeri dan juga di luar negeri beserta wujud bela negara apa yang saya lakukan. Nah, contoh ancaman di dalam negeri sendiri, ancaman dari dalam negeri berasal dari masyarakat atau kelompok di Indonesia sendiri yang membahayakan kedaulatan dan integritas negara. Contohnya itu seperti pemberontakan, terorisme, korupsi yang merugikan negara, isu SARA yang memicu perpecahan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dan yang kedua itu contoh ancaman di luar negeri. Ancaman dari luar negeri sendiri berasal dari masyarakat negara atau kekuatan asing yang bertujuan untuk melemahkan Indonesia. Contohnya seperti pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kita bisa lihat sekarang banyak generasi muda yang terpengaruh dari budaya barat yang sudah masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Atau kejahatan lintas negara seperti penyebaran narkoba. Nah, wujud bela negara yang bisa saya lakukan jika di masyarakat itu aktif gotong royong, menghargai perbedaan dan menciptakan kedamaian. Dan saya sebagai warga negara Indonesia pastinya harus mematuhi hukum, bayar pajak, dan mengamalkan Pancasila. Di bidang ekonomi kita harus membeli produk lokal, bantu UMKM, dan juga hidup hemat. Dan wujud formalnya ikut pendidikan kewarganegaraan, jadi prajurit TNI jika memenuhi syarat dan atau ikut resimen mahasiswa. Nah, soal yang kedua, apakah konsep Astagatra dalam ketahanan nasional masih relevan? Jawabannya yaitu konsep Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia masih sangat relevan, namun memerlukan adaptasi dan penafsiran baru dalam menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi, yang dimana pada zaman sekarang atau di era sekarang itu banyak teknologi digital yang sudah berubah. Nah, Astagatra sendiri terdiri dari Trigatra yang artinya aspek kehidupan alamiah dan juga Pancagatra yaitu aspek kehidupan sosial. Nah, kenapa masih relevan? Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kompleks sehingga kondisi geografi, demografi, dan sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, untuk ciri-ciri Trigatra dan juga Pancagatra bisa dilihat dalam PPT tersebut. Untuk nomor 3, yaitu korupsi dan penerapan hukuman mati. Hukuman mati bukan solusi utama. Saya setuju bahwa pejabat strategis dan aparat penegak hukum yang korupsi adalah pelanggaran yang paling mencolok terhadap nilai anti korupsi. Mereka seharusnya menulis buku dan mengajarkan moralitas. Namun, hukuman mati bukan solusi yang pantas karena tidak ada bukti ilmiah bahwa hukuman mati memberikan efek jera kepada pelaku. Solusi yang lebih baik yaitu memberikan vonis yang lebih berat seperti penjara seumur hidup dan pengembalian 100% atas kerugian negara. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu peran pemerintahan daerah dalam memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan daerah tanpa melemahkan identitas nasional. Di era globalisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi subjek penyelenggaraan pembangunan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara efisien, seperti memanfaatkan globalisasi melalui pemetaan potensi dan digitalisasi,
dan menjaga identitas nasional melalui pendidikan Pancasila, pelestarian budaya, dan lain-lain. Kunci keberhasilan yaitu keseimbangan antara keterbukaan terhadap pengaruh global dan upaya melestarikan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.